Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih di seputar keistimewaan Nabi Muhammad. Yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam adalah al-qasam bihayatih, sumpah dengan hidup Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsama Allah tabaraka wa ta'ala bi asya'a katsirah min makhluqatih. Allah bersumpah menggunakan sesuatu yang bagus. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang buruk. Ya. Di antara sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidup Nabi Muhammad. Fa aqsama ta'ala bi syamsi wal qamar. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, fajar, langit, dan sebagainya. Bainama tajiduhu subhanahu wa ta'ala lam yuqsim bi ahadim minal bashar. Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan nama seseorang. Illa bir rasulil karim haitsu yaqul jalla sya'nuh. Kecuali sumpah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi dijadikan sumpah, yaitu terdapat dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ya. Al-Hijr 13 ya. 15 apa 13? 15 ya. 15 ayat 72. Ayatnya begini. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu. Kak, yang dimaksud kamu di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma khalaqallahu wa ma dzara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak pernah mencipta, Allah tidak membuat, ya, Allah tidak pernah mengkreasi seseorang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi Allah tidak pernah membuat, mencipta seorang makhluk ya lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Wa ma sami'tu Allah aqsam bi hayati ahadin ghairi. Dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan hayat, dengan hidup selain Nabi Muhammad. Tadi ayatnya. Lalu yaqul wa hayatika wa umrika wa baqaika fid dunya. Artinya demi hidup, demi umur, dan demi baqaika, tinggalnya kamu di dunia. Ya, jadi kehidupan Nabi Muhammad di dunia dari waktu ke waktu itu penuh dengan kemuliaan. Wa qala al-Izz ibnu Abdissalam wa min khasaisihi anna Allah ta'ala aqsama bihayati. Salah satu kekhususan Nabi Muhammad adalah Allah bersumpah dengan hidup Nabi.
Al-iksam bihayatil muqsam bihayatihi yadulu ala syarafi hayati wa izzatiha indal muqsam biha. Sumpah dengan hidup seseorang menunjukkan bahwa hidup orang itu mulia. Ya. Indal muqsim biha, di sisi yang bersumpah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hayatahu la jadiratun ayyaqsama biha lima fiha minal barakatil amah wal khasah wa lam yathbut hadza li ghairi. Tidak ada yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah selain Nabi Muhammad. Itu yang keenam. Yang ketujuh, nida'uhu sallallahu alaihi wasallam biwasfi nubuwah wa risalah. Khataballahu azza wa jalla rasulahu fil Qur'anil Karim bin nubuwah wa risalah wa lam yunadi bismihi ziyadatan fit tasyrif wa takrim amma sami anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam fa khutibu bi asma'ihi. Saking mulianya Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tuh nggak pernah dipanggil ya Muhammad, itu nggak pernah. Tapi dipanggil profesinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul. Kalau yang lain-lain dipanggil namanya. Ya. Banyak ayat-ayat ini kalau dikumpulin, mah. Contohnya ya Nuh, ya Adam, uskun anta, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya. Qala al-izmi salam wa la yakhfa ala ahadin anna sayyida idza da'a ahada abidihi bi afdala ma wujida fihim minal awsaf al-aliyah wal akhlaqa saniyah. Tidak diragukan kepada siapapun bahwa seorang sayyid, seorang tuan itu akan memanggil hambanya dengan keistimewaannya. Apa yang istimewa dari pembantunya. Wada'al akharin bi asmaihim. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggil selain Nabi Muhammad itu dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh. Tapi ya Muhammad itu enggak ada. La yus'iru bi wasfi min asaf wala bi khuluqi min akhlaq anna manzilata man da'ahu bi afdal asma. Jadi pasti ya orang akan memanggil keistimewaan dari pembantunya. Wal awsaf a'azu alaihi wa aqrabu ila mimman da'ahu bismil alam wa hadza ma'lumun bil urfi. Ini sudah kita maklumi. Ya, siapapun yang manggil itu pasti keistimewaan. Anna man da'a bi afdali afsafi. Qala Ibnu Al-Jauzi walama dzakar ismuhu li ta'rif qaranahu bi dzikri salah faqala ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Ketika nama Muhammad dipanggil, ya, bukan karena ya Muhammad, bukan, tapi Allah sebutkan rasulnya. Contohnya di surat ke-3 ayat 144. Allah menyatakan wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, jadi kalau terpaksa harus menyebut Nabi Muhammad, maka titelnya itu, rasulnya itu selalu disebutkan. Gak pernah dipanggil secara vulgar ya Muhammad. Nah, begitu juga di ayat yang lain, surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Kemudian ayat dalam surat Muhammad sendiri, surat 47 ayat 2. 47 ayat 2. Wa aminu bima nuzzila ala Muhammad. Walama dzakarahum al-khalil, dzakar khalil bismihi wa dzakar bil qalb. Faqala inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabi. Ketika jabatan tertinggi yang dimiliki oleh seseorang adalah khalil. Ya.
Khalil itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga nggak lepas. Ini terdapat dalam surat 3 ayat 68. Inna aulan nas bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, lalladzina taba'u, adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini, ya. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang orang yang terbaik, yaitu Khalil, Nabi Ibrahim, disebut Nabi Muhammad. Yang ke-8, nahal mu'minin munadatihi bismih. Allah melarang kaum mukminin memanggil nama Muhammad. Jadi jangankan Allah sendiri, ya, Allah sendiri tidak pernah manggil, karena itu Allah melarang kita memanggil Muhammad. Adzaballahu azza wa jalla ibadahu al-mu'minin fi mukhatabati nabiyhi wal kalam ma'ahu tashrifan wa ta'ziman wa taqdiran lahu. Allah memberikan adab kepada hambanya yang mukmin terhadap nabinya ketika berinteraksi, ya, dan bicara dengan beliau dengan pemuliaan, pengagungan. Fa'amarahum alla yakhatibuhu bismi. Maka Allah menyuruh jangan berbicara dengan Nabi Muhammad memanggil namanya, tapi dipanggil titelnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wa idza kana Allah tabaraka khataba fi tikbir aziz bin nubuwah risalah wa lam yunadi bismihi ziyatan fi tasyi wa takrim kama maradzakar fa min babil aula wa ahra ahlul iman. Kalau Allah saja tidak memanggil ya Muhammad, ya apalagi umatnya. Wa ikhtassa Rasulullah bidzalika bi khilafisal anbiya wal mursalin fa inna umamahum kanat tukhatihum bi asmahim. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad mendapat keistimewaan dengan tidak boleh dipanggil. Nah, ini suratnya adalah An-Nur, surat ke-24 ayat 63. Allah berfirman, la taj'alu, janganlah engkau menjadikan doa ar-rasuli bainakum, memanggil Rasul di antara kalian, kadu'a ba'dikum ba'do, seperti kalian memanggil satu sama lain. Jangan memanggil Rasul seperti kalian memanggil teman kalian. Qad ya'lamallahu, Allah mengetahui, alladzina yatasallaluna minkum liwadha, orang-orang yang beringsut-ingsut, ya, tanpa izin. Nah, jadi Allah tahu ada orang yang beringsut meninggalkan majlis tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya harus khawatir terjadi fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa musibah, azab yang pedih. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id Ibnu Jubair kanu yaqulun. Kata Ibnu Abbas, sebab turun dari ayat ini adalah, ya, karena yang lebih tahu itu sahabat, kata Ibnu Abbas, sebab turun dari ayat ini adalah karena teman-teman Nabi Muhammad terbiasa memanggil ya Muhammad, ya Abul Qasim, fanaha Allah azza wa jalla an dzalik. Maka Allah melarang memanggil Muhammad. Idzaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati nabinya. Ya, jadi nabi kita ini betul-betul dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai manggil namanya aja nggak boleh. Wa amarahum ayyaqulu ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tapi Allah menyuruh mereka memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wa qala Qatadah fi tafsir ayati sabiqah amara Allah Ta'ala ayyuhaba
nabiyahu wa ayyusajjala wa ayyazama wa ayyusawwad. Kata Qatadah pada tafsir ayat tadi, Allah menyuruh agar nabinya itu dihormati. Yuhaba itu dikarismakan, ya, dibuat berkarisma. Yusajjal, dicatat. Yubajjal, dihormati. Yu'azam, ditinggikan. Wa ayyusawwad, dan dijadikan sayyid. Bi khilafi ma khatabahi umamu sabiqa ambiya'aha. Beda dengan umat-umat lain kepada nabinya. Faqala hikayatan anhum ya Musa. Banyak ayat ya. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh. Kemudian yang ke-9. Kalimatun jami'. Keistimewaan Nabi Muhammad yang lain adalah kalimatun jami'. Apa yang diucapkan Nabi itu dampaknya luas. Jadi ucapannya sedikit tapi maknanya dalam. Fadala azza wa jal nabiyahu ala sagaimil anbiya alaihi salam bi an atau jawamil kalam fakana yatakallam bil qaulil mujaz al qaulil lafzi katsir ma'ani. Apa yang disebut kalimat jami'? Kalimat jami' yaitu ucapannya ringkas, ya. Qaulil lafzi tapi maknanya padat. Ucapannya ringkas, maknanya padat, maknanya dalam. Atahu mafatihal kalam wa huwa ma yasuru lahu minal balagha wal fasaha wal wusul ila aqwamidil ma'ani, yaitu padat dengan balaghah, kesusastraan, wa badail hikam wa mahasin ibarat wal alfad allati ughliqat ala ghairi wa ta'azzarat alaihi, yang membuat para ahli-ahli pembuat kalam itu tertutup. Ya, jadi orang-orang yang biasa mengotak-ngatik kata itu tidak berkutik ketika Al-Quran turun. Qala Isbi Abdissalam rahimahullah wa min khasaisi annahu bu'itha bi jawami'il kalim wa ikhtasara lahul hadits ikhtisaran wa faqal Arab fi fasati wa balagati. Orang Arab, orang Quraisy terkenal dengan syairnya. Ya, mereka seakan-akan sudah menjadi tradisi, mereka sering memamerkan hasil kreasinya. Nanti yang menang dipaku, ya, digantungkan ke Ka'bah. Kebiasaan mereka begitu. Tapi setelah Al-Quran turun, tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad tidak sekolah. Wa mimma jaa fi sunnat ad-dallati ala hadhihi khassa an Abi Hurairah, diceritakan ya hadis-hadis yang mendukung ini, kalau ayat-ayat banyak. Anna Rasulullah Rasulullah bersabda, fuddiltu al-anbiya bisittin. Aku diistimewakan, diunggulkan oleh Allah dengan 6 hal. Ya, u'titu jawami al-kalam. Aku diberi jawamiul kalam. Berkata singkat, maknanya padat. Wa nusirtu bi ru'bi. Dan aku ditolong dengan ru'b. Ru'b itu ketakutan. Ini nanti ulama berbeda pendapat, apakah ketakutannya itu khusus pada Nabi, apa juga kepada kita umatnya. Wa uhilat liyal ghanaim, ya, dan dihalalkan ghanimah untukku. Kalau nabi-nabi yang lain nggak boleh. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan bumi dijadikan media bersuci dan media sholat. Dimanapun kita berada, kita boleh sholat di sana. Wa ursiltu ila khalqi fafa, dan aku diutus secara global. Kalau nabi-nabi lain itu sifatnya lokal, regional. Kalau nabi ini global, universal. Wa khutima bihin wa khutima biyan nabiyun, serta nabi-nabi dipungkasi oleh aku. Aku ini ada akhir dari nabi-nabi. Nah itulah
6 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu fawatihal kalam wa jawami'ahu wa khawatimahu. Aku diberi fawatihal kalam, ya, pembuka-pembuka ucapan. Jadi kata-kata yang keluar dari lisan Rasulullah itu selalu berpengaruh dan besar maknanya. Qala al-Hafidz Nur Rajab Al-Hambali fa jamul kalam arti khussa bihan nabi nau'an. Kata Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, makna jawami'ul kalam yang ada pada nabi, ya, ada 2. Ahaduhuma ma huwa fil Quran. Pertama, yang ada dalam Quran. Jadi Al-Quran itu adalah jawami'ul kalam, ya, sedikit kata-katanya, padat maknanya. Terus yang kedua mana ini? Amsil katsiratan min as-sadaq. Asani, yang kedua ma huwa fi kalami, yaitu hadis. Jadi yang pertama dalam Quran, yang kedua dalam hadis. Wa huwa muntashirun maujudun fi sunnatil ma'thura ala anhu. Banyak terdapat dalam sunnah-sunnah. Wa min dzalika qauluhu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Amal-amal dinilai berdasarkan niatnya. Nah, ini dijabarkannya banyak benar. Dan ini sangat menguntungkan kita. Ya. Jadi ketentuan dari Allah bahwa amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Kalau amal disesuaikan dengan amalnya, kita akan menghadapi keberatan karena faktor umur, faktor uzur, ya. Kalau sudah berumur kan banyak yang dahulu bisa kita kerjakan, sekarang enggak. Ya. Jadi kalau pahala ditentukan oleh amal, banyak yang enggak bernilai kita. Tapi berhubung pahala itu ditentukan oleh niat, maka bisa jadi kita niat tidak beramal. Niat tapi tidak beramal. Apa tuh? Ya karena dihalangi oleh umur. Dihalangi oleh kemampuan. Ya, dulu yang masa mudanya mampu melakukan hal-hal baik segini, sekarang sudah tidak lagi. Dulu saat belum pensiun, pendapatannya banyak, bisa berbuat ini dan itu, sekarang berkurang. Ini kalau tidak di-cover oleh niat, ya, kalau pahala itu disesuaikan dengan amal, maka kita banyak yang lolos. Kurang benar gitu. Tapi karena di-backup oleh amal, oleh niat, niatnya sih, gitu kan, begini dan begitu, tapi berhubung tidak mampu. Nah, tidak ada umur, tidak ada kekuatan. Nah, itu makanya tetap mengalir. Maka itulah kita pantas masuk surga yang abadi. Padahal amal kita hanya sekian tahun. Ya, katakanlah kita umur 100 tahun, itu pun jarang. Potong usia remaja 15, dewasa. Berarti 85 tahun kita berkarya. 85 tahun. Kok kita dapat surga abadi? Ya karena kita niatnya bukan 85 tahun. Abadi juga. Cuma Allah lah yang menentukan umur kita terbatas. Ya kan? Apa ada niat di hati kita nanti kalau dikasih umur sekian, ya saya tidak akan ibadah? Kan tidak ada. Niatnya ibadah seumur hidup. Tapi berhubung hidup kita dibatasi, ya terbatas jadi. Ya. Dan banyak lagi. Kemudian yang ke-10, nasrun biru'bi. Ditolong dengan ketakutan. Ukhtusa nabiyuna bi anal azza wajal nasarahu biru'bi. Wa huwal faza' wal khauf. Kekhususan lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita adalah ru'b. Ketakutan. Musuhnya itu takut.
Fakana subhanahu yulqi fi qulubi a'daihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana bainahu wa bainahu masirata syahr. Musuh diberikan oleh Allah ketakutan dalam perjalanan sebulan katanya. Dulu kan belum ada ukurannya. Perjalanan ontak mungkin, perjalanan apa ini? Sebulan. Dengar Nabi Muhammad itu udah gentar, udah bergetar. Awsyara ini, fabuhu, mereka begitu mendengar Nabi Muhammad itu langsung lari. Wa fazi'u minhu, kaget. Fala yuqtimuna ala liqa'i. Mereka tidak sanggup menjumpai Nabi. Kan banyak musuh tuh diceritakan dalam sejarah, ngintip ya. Ngintip apa yang dikerjakan oleh Nabi malam hari. Ternyata Nabi Muhammad sholat malam dan Qur'annya dibaca. Qur'annya dibaca nyaring. Nah ini terdengar oleh yang pengen ngintip tadi. Yang ngintip tadi mendengar. Malah keasikan. Bukan sekedarnya lalu pulang, malah sampai pol. Jadi sampai nggak kerasa bahwa dia lagi ngintip. Sampai nggak sadar. Jadi ketahuan oleh Nabi, ngapain di situ? Kaget. Jadi terpesonanya begitu. Kalau kita kan orang dengar udah kapok. Nah, werulah lagunya begitu, ya kan? Nah ini, apakah ini berlaku khusus pada Nabi Muhammad atau juga berlaku pada umatnya? Hafidz Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari mengatakan, wa hadhil khususiyat hasilatun lahu alal itlaq hatta law kana wahdahu bi ghairi askarin. Khususiat ini ada pada Nabi secara mutlak, meskipun Nabi sendiri, ya, meskipun Nabi sendiri nggak ada askar, apalagi ada tentaranya, musuh pun gentar. Sampai ada seorang musuh yang menyelinap, ya, mencari kesempatan Nabi Muhammad sendiri. Benar terjadi, saya lupa namanya. Lalu ditanya, kalau aku tusukkan ya pedang ini ke tubuhmu, siapa yang membelamu? Ya kan? Rasulullah menjawab, Allah. Maka gentar itu, bergetar itu tangannya. Yang mau menganiaya Nabi, ya, mau membunuh Nabi itu bergetar. Sampai pedangnya pun terlepas dari tangannya. Kemudian Nabi giliran mengangkat pedang itu bertanya yang sama. Kalau sekarang aku bunuh kamu, siapa yang menolongmu? Orang itu mengatakan tidak ada. Ya, kemudian terjadi secara dramatis orang ini masuk Islam. Ya, karena gentar dengan karismanya Nabi ini. Nah itu ya, ini kalau diceritakan satu-satu panjang. Yang ke-11, mafatih khazainil ardi biyadi. Kunci-kunci kekayaan bumi ada di tangannya. Ada di tangan, tapi bukan di hati. Kalau kita kan di hati, nggak di tangan. Melamun. Ya. Kekayaan dunia ini kepengen. Ya. Punya kemauan, tidak punya kemampuan. Kita tuh pengen ini, pengen itu, tapi nggak gabrek. Kalau Nabi Muhammad banyak yang dimiliki, tapi beliau nggak mau. Bedanya di situ, ya. Akramallah abda wa rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam waqtasa la ghairi minal anbiya waqtasa ghairahu waqtasahu ala ghairihi minal anbiya bi an a'tahu mafatiha khazainil ard. Wahia ma sahhalallahu ta'ala lahu wa li ummati min ba'di. Nabi Muhammad mendapat keistimewaan dari Allah dengan diberinya kunci-kunci perbendaraan bumi. Wahia ma sahhalallahu ta'ala wa li ummatihi. Dan inilah yang Allah mudahkan ya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Min iftiyal bilad al muta'adzirat
wal husul ala kunuziha wa dakhairiha wa maghanimiha wa istiqrajil mutanaimat, ya, mumtaniat minal ardi kama adin zahab wal fidda wa ghairiha wa yahtamil a'amma min dzalika wallahu a'lam. Jadi banyak kunci-kunci perbenaran langit dan bumi terutamanya itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kekayaannya, ya, kekayaannya. Wa mimma yu'aidu hadhihi khususiyat, dalil-dalilnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, diriwayatkan Abi Hurairah, bu'istu bi jawami'il kalim. Aku ditolong dengan jawami. Kalimatnya ringkas, maknanya padat. Wa nusirtu bi ru'bi. Aku ditolong dengan ketakutan. Ya, ketakutan musuh. Fa bainama ana naim utitu mafatihah khazainil ardh. Begitu juga aku diberi perbendaraan kekayaan bumi. Jadi aku diberi kekayaan. Fawadiat fi yadiya, diletakkan di tanganku. Ya, jadi mau apa gitu, pasti tercapai. Ya. Qala Abu Hurairah wa qad dhahaba Rasulullah wa antum tuntasalunaha. Wa qad dhahaba Rasulullah. Dan Rasulullah sudah tiada. Wa antum tuntasilunaha. Dan kalian mengikutinya. Arti tantasilun itu sulusan nasr isa, dan kalian menggalinya. Nabi Muhammad sudah tidak ada dan kalian yang menggalinya. Ya sekarang itu ditemukan minyak, ya, di Arab Saudi kan. Itu kan peninggalan Rasulullah. Itu kekayaan yang luar biasa. Sebelum ada minyak, Arab Saudi miskin luar biasa. Nah, setelah minyak, waduh, menjadi luar biasa kayanya. Ya, itu bukti lain ya dari makmurnya Mekah Madinah. Tuntisulnaha kata di sini istakhraja fiha minan nawal wal maksud biya fil hadis wa antum tasilla ya'ni amwal wa ma futi alaihim min zaratid dunya. Jadi setelah Nabi pergi, kalian yang menikmatinya, begitu. Ya, jadi Nabi sudah pergi, Mekah Madinah itu menyimpan begitu banyak kandungan minyak. Yang menikmati, yang ngurus sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naim, saat aku tertidur, kata Rasulullah, utitu khazainal ard, aku diberi kekayaan dunia. Aku diberi kekayaan dunia. Saat tidur. Nah, ini namanya apa itu? Namanya passive income, ya. Passive income. Jadi hal tertinggi yang dimiliki oleh manusia itu namanya passive income. Tidurnya aja menghasilkan uang. Dibayar. Itu yang tertinggi. Yang kedua, owner, pemilik perusahaan. Yang ketiga, ya biasa jabatan mulai dari direktur utama, direktur, manajer, banyaklah di bawahnya. Profesional yang ikut terlibat sampai di tingkat terbawah, office boy. Itu jajaran hidup manusia, level-levelnya. Nah, yang tertinggi itu. Seperti yang Allah katakan, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun ini yang disebut passive income. Mestinya orang Islam 2/3 hidupnya itu dibaktikan untuk cari uang. 1/3-nya itu tinggal metik mestinya. Misalnya nanam segala. 1/3-nya tinggal ya gini-gini dong. Mestinya. Tapi banyak yang iya itu. Wah, malah sengsara. Ya Allah. Harusnya tinggal panen mestinya. Gagal maning. Ya. Gimana ini?
ya, berulang-ulang, gagal maning. Seperti zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu luar biasa ya. Guru dapat gaji. Pengarang dapat gaji lebih tinggi. Tuh. Guru, murid beda lagi. Jadi pertama itu pengarang yang dapat insentif paling besar. Yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah murid. Nah, kalau di Darul Hufat, murid-muridnya nggak pinter. Murid-muridnya nggak pinter, tapi mereka betah. Maka temuan sekarang saya, sampai mereka pengurusnya sampai ketawa. Ternyata murid-murid kita ini senang di pesantren. Bukan senang belajarnya Pak sampai. Jadi senang di pesantrennya, betah gitu loh. Makanya saya ngomong, kamu tetap 3 tahun, lebih dari 3 tahun tak usir. Diusir, walaupun bisa nggak bisa. Mereka tenang-tenang aja. Sekarang nggak bisa, minggu depan nggak bisa juga gitu. Kan bikin jengkel nih. Kalau dimarahin ketawa-ketawa aja, jadi gimana ini urusannya? yang gila sampean apa saya? Ya kan, udah jauh-jauh disamperin, dikasih ilmu, nggak ngerti, tenang-tenang aja. Kalau dulu kan saya gelisah itu, dapat nilai sedikit aja nangis, ya Allah. Sekarang kok tenang-tenang aja. Maka saya berkesimpulan mereka betah di pesantren. Tapi nurut, disuruh nurut, suruh apa? Nurut, nggak pernah membantah. Cuma yaitu ketika dihadapkan pada ilmu, ditanya lagi nggak bisa. Awas ya minggu depan, sampai minggu depan nggak bisa juga. Aduh, gimana ini? Berarti kesimpulannya mereka bukan target, nah, tapi pengalaman nyantri. Gemuk-gemuk. Percuma saya bilang gemuk, kalian nggak bisa dijadikan kurban. Kalau kambing gemuk, gembira. Yang penting kan otak isinya tuh, saya bilang. Mereka pada ketawa. Nggak sadar gitu. Nggak nyadar. Bukannya mikir, malah ketawa. Sepiteng seringkali dikuras. Aduh gimana, otaknya nggak nyangkol-nyangkol. Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-12, ini saya singkat-singkat ini, karena ini buku ini luar biasa banyaknya. Ada 12 jilid, ini baru jilid pertama. Yang ke-12, Dzunubun maghfuratun. Dzunubun maghfuratun. Dosa-dosa Nabi diampuni. Ikhtasa Allah Ta'ala abdahu wa rasulahu Muhammadan tashrifan lahu wa takriman bi an ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ta'akhkhar wa akhbaru bi hadhil maghfirah wa huwa hayyun sahihun yamshi 'alal ard. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekhususan lain kepada Nabi Muhammad, pemuliaan dan menghormati dengan mengampuni dosa-dosanya, padahal beliau masih hidup. Masih hidup sudah diampuni dosanya. Qala Is bin Abdul Salam min khasaisi anna akhbara ta'ala bil maghfirah wa lam yunqal anna akhbara ahadan minal anbiya bimithli dzalik. Bali dzahir annahu lam yukhbirhum bidalilin qaulihim fil mawaqifi nafsi. Tidak ada cerita nabi lain diampuni dosanya semasa masih hidup. Tidak pernah ada berita. Ya. Wa qala Ibnu Katsir, inna suratnya adalah surat ke-48 ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fathan mubina. Allah telah memberi futu kepadamu dengan futu yang besar. Jadi targetnya tercapai. Kalau sebuah proyek itu Pak Syafi'i, targetnya tercapai. Nabi-nabi lain itu tidak semuanya tercapai.
Contoh Nabi Musa, targetnya tidak tercapai, keburu umurnya habis. Kalau Nabi Muhammad tercapai, tapi gak lama kemudian beliau wafat. Jadi menjelang akhir hayatnya, Mekah bisa ditundukkan. Liyaghfira lakallah. Karena itulah Allah mengampuni laka kepadamu, ya, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhir, dan apa yang kemudian. Surat 48 ayat 1 dan 2. Hadza min khasaisihi allati la yusyariku fiha ghairu. Ini adalah kekhususan Nabi yang tidak disamai oleh satupun. Jadi tidak ada satu Nabi pun yang dijamin oleh Allah dosanya diampuni, kecuali Nabi Muhammad. Walaysa fi hadits sahih fi thawabil amal li ghairi ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dalam sebuah hadis sahih, ya, disebutkan tidak ada pahala amal kepada selain Nabi Muhammad yang diampuni dosanya yang sudah dan yang akan datang. Wa hadza fihi tasyrifun azimun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi. Kalau kepada umatnya pernah enggak? Pernah dijanjikan oleh Rasulullah kepada peserta perang Badar. Ya, sehingga diantaranya itu adalah bin Balta'ah, ya. Ada seorang sahabat yang membocorkan rahasia Futuh bin Balta'ah. Lalu dihukum, dibawa ke sidang. Umar sudah menunjuk dirinya supaya menjadi eksekutor. Hatib bin Balta'ah, karena membocorkan Futuh, berita Futuh berupa surat. Ya, ketika di sidang, tunjuk saya sebagai eksekutor ya Rasulullah, saya akan tebas lehernya. Tunggu Umar, kamu harus tahu bahwa Hatib ini peserta perang Badar. Allah sudah menjanjikan kepada semua peserta perang Badar pengampunan dosa yang lalu dan akan datang. Wah, kalau kita terlibat masih hidup, ya, asal masih hidup, wah nyaman. Masih hidup nggak cacat gitu loh. Tapi kalau hidup ya cacat, ya rada kurang juga. Nah, tersebutlah seorang hatib di sidang, lalu tunggu Umar, turunlah ayat berupa hadis, ya. Isna'u ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukan apa mau kalian, karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Itu keputusan dari Allah. Hatib yang telah melanggar tidak dihukum. Biasanya dihukum mati karena membocorkan rahasia negara. Ya, tapi beliau dibebaskan dari semua tuntutan karena beliau menjadi peserta perang Badar. Dan banyak lagi ayatnya. Yang ke-13, kitabun khalidun mahfudun. Quran sebagai kitab yang kekal dan tidak dijamin tidak akan berubah. Jaminan dari Allah. A'tallah tabaraka wa ta'ala kula nabiyyin minal anbiya alaihi salatu wassalam minal ayat wal mu'jizat ad-dalati ala sidqihi wa sihhati majabihi an rabbihi ma fihi kifayatun wa hujjatun liqaumi. Setiap nabi tanpa kecuali dibekali oleh Allah mukjizat. Semua. Dan mukjizat itu spektakuler. Ya, untuk sekedar menyebut Nabi Musa, mukjizatnya merubah tongkat menjadi ular. Merubah tangan bersinar-sinar. Dulu kan belum ada senter kan. Jadi kalau ini ditaruh ketiak begini, keluar murub. Tuh, padang gitu. Kalau kita kan perlu baterai kan, ini baterainya nggak habis. Murub,
Ini kan aneh. Iya. Jadi nggak ada energi dari baterai, habis itu nggak ada, dicas lagi nggak ada. Merubah tongkat menjadi ular. Jadi tongkat itu diberi mukjizat tongkatnya. Nabi Isa punya mukjizat yang ngegilani. Bisa memelekkan orang yang buta sejak lahir. Komo yang buta barusan. Buta sejak lahir, diusap, melek lagi. Penyakit kusta, diusap, hilang. Bahkan yang lebih spektakuler adalah menghidupkan yang mati. Kalau itu dimiliki oleh salah seorang di antara kita, waduh, cukup 3 orang aja setahun, kaya raya gitu. Pilih yang konglomerat. Mati, mau berapa lama hidup, bisa nego. Ya kan? Bisa nego sama kita. Kan hidup ini nggak bisa diakali. Jangankan oleh orang biasa, dokter sekalipun nggak bisa, tetap mati. Susah diakali. Ya, tentang roh. Nabi Isa bisa menunjukkan itu. Hidup. Nabi Musa pernah nggak menghidupkan orang mati? Pernah. Yaitu peristiwa sapi. Sapi kan? Robbana yubayyilana maulaunuha, sehingga nama surat disebut Baqarah, sapi betina, kan ada peristiwa sapi. Ya kan? Ada pembunuhan. Mereka ingin ngefrank Nabi Musa. Pengen nguji lah. Masa iya sih Nabi kalau memang benar pasti dia tahu siapa pembunuhnya. Justru pembunuhnya itu pelapornya. Jadi dia membuat rekayasa, keponakannya nih Pak. Jadi keponakannya si pamannya ini nggak mati-mati. Kaya raya nggak mati-mati. Dibunuhlah. Tujuannya supaya warisannya cepat. Karena sudah tidak ada keluarga. Kaya raya. Jadi pasti warisannya ke dia semua. Dibunuh. Karena keponakan itu kan asobah, sisa. Karena nggak ada yang lain, ya dia semua. Laporlah kepada Nabi Musa, dibuat rekayasa. Ini terbunuh. Nabi Musa malah nyuruh cari sapi. Kan aneh itu. Peristiwa pembunuhan malah cari sapi. Lah mereka bertanya, kan nggak mudeng. Itu yang menyebabkan mereka tanya, sapi kayak gimana sih? Yang kayak gimana? Terus tanya lagi, kan ada tuh peristiwa Al-Baqarah. Sampai akhirnya ketemu sapinya itu mahal. Karena syarat-syaratnya makin banyak. Dan dipunyai oleh yatim. Sapi itu kekayaan satu-satunya milik yatim. Dibeli mahal, sehingga Allah takdirkan yatim itu terbiayai sampai pendidikan tinggi dengan pembelian sapi itu. Nah ceritanya, singkat cerita, bagian dari sapi itu dipakai untuk memukul mayat. Wa makadu yaf'alun dalam Quran. Hampir saja mereka tidak menjalankan perintah Allah. Jadi bagian dari sapi itu dipukulkan ke mayat, si mayat hidup lagi. Tapi sifatnya sementara. Ya. Memberitahu siapa pembunuhnya. Nah setelah diberitahu ya mati lagi. Ya, itulah mukjizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, mukjizat yang spektakuler. Apalagi Nabi Sulaiman ya, kalau bahasa sekarang bisa terbang. Kalau dalam Quran mereka bisa menguasai awan dia, manggil awan turun, dia naik. Nabi Sulaiman yang oleh orang Sumatera diaku sebagai orang Jawa katanya, Sulaiman. Karena pasti nama Nabi itu dijadikan panutan. Nama Nabi itu pasti dijadikan panutan. Seperti Muhammad. Orang Arab Saudi pasti banyak yang namanya Muhammad, Ahmad gitu. Pasti banyak. Karena nabinya dari situ.
Tidak ada komunitas yang di depannya banyak su kecuali orang Jawa Tengah. Sugiono, Sudarmono, tuh, Sudibyo, semuanya su, banyak su. Soeharto, Soekarno. Berarti diduga kuat Sulaiman itu orang Jawa. Tapi mungkin orang Timur Tengah ketawa kali. Ngaku sih boleh aja. Diakui nggak gitu kan. Tapi anehnya itu memang kalau Anda lihat relief, saya gara-gara keterangan itu saya pernah ke Borobudur. Penasaran saya. Nggak taunya Borobudur nggak boleh dipegang, Pak. Saya niatnya ke atas. Zaman COVID nggak boleh. Borobudur aja nggak boleh dipegang. Yang COVID kan kita. Takutnya dipegang, nanti dipegang orang gitu loh. Jadi hanya boleh natap dari jarak 2 meter dari bangunannya. Nggak boleh naik. Kan dulu boleh naik. Saya pengen lihat setupanya. Karena menurut Kiai itu setupanya hilang satu di atas. Disitulah Nabi Sulaiman jatuh. Karena dia lagi nungguin jin bikin Borobudur. Disitulah kan diceritakan di Quran. Wa ma ya'lamu mautahu illa dabatun minal ardi ta'kulu min sa'ata. Tidak ada yang mengetahui kematian Sulaiman melainkan serangga dari bumi yang menggerogoti tongkatnya. Berarti rayap. Jadi Nabi Sulaiman sudah mati lama sampai tongkatnya dimakan rayap. Jatuh dia. Barulah jin tahu dia sudah mati. Kata dia, kalau aku tahu dari kemarin-kemarin udah berhenti, nggak mau bekerja. Jadi inilah sebabnya dijadikan patokan, jin pun tidak tahu masalah gaib. Kalau jin tahu, pasti dia tahu. Nah itu katanya. Jadi setupanya di atas tuh hilang satu. Disitulah Nabi Sulaiman jatuh. Tersungkur. Begitu katanya. Tapi memang relief Borobudur itu menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Ada awan, ada burung hudhud gitu kan. Ada tongkat, ada semuanya, heran itu. Jadi seakan-akan itu tulisan-tulisan yang menceritakan kisah Sulaiman aja. Pinggir Borobudur tuh. Kalau dikarang orang sekarang kan nggak mungkin, itu peninggalan purba. Itu maksudnya. Ya, katanya diperkirakan zaman Shailendra, Raja Shailendra. Itu ya, jadi berbeda dengan mukjizat Nabi lain, mukjizat Nabi Muhammad ini akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Nabi kita ini, Qur'annya akan terus. Jadi masih banyak ayat-ayat yang belum terbuka rahasianya gitu. Belum terbuka rahasianya. Ya contohnya dalam hisab lah. Bagaimana tidak sedikit di antara kita menolak kan? Itu kan hisab itu bagian dari rahasia Quran yang dikasih pelan-pelan. Dalam Al-Quran disebutkan wasyamsa wal qamar bihusban. Matahari dan bulan bisa dihitung dengan sempurna. Husban. Sementara jaraknya jauh. Matahari itu menurut hitungan 421 juta kilometer dari keberadaan kita. Sementara bulan 140.000 kilometer ketinggiannya. Bisa dihitung padahal jauh. Sementara roh yang nempel dengan tubuh kita tidak diizinkan untuk dihitung. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi la qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya kamu tidak diberi kewenangan. Sehingga kita tidak bisa ngitung kapan akan perginya.
ada yang lagi berdiri, ada yang lagi berbaring. Baiklah, waktu kita habis. Sekian dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.